Bercetak itu sekitar 5-60 juta. Udah dapat rumah, DP rumah lah satu ya. Betul kan? Harusnya. Tetapi alhamdulillah ketika dulu kerja sebagai sales, Allah memudahkan saya untuk menjadi sales yang memang dalam hal penjualan lebih banyak. Otomatis bonus dari bosnya pun lebih gede, alhamdulillah. Itu makanya saya seminggu sekali kalau dapat uang dari bensin nyicil gitu bener-bener kan, terus kalau dapat bonus tahunan saya beli itu. Dan tapi alhamdulillah ada juga dari pihak AWF, YPM dan teman-teman yang lain pun alhamdulillah dapat juga ya. Karena untuk Kristen itu bukunya mahal, untuk bawa mahal 1 juta, tahu ya Allah. 1 juta itu Anda kalau udah datang langsung ke toko ya, bukan online. Gila, itu cuma dapat bukunya 3-5 lah, 5 buku. Tapi kalau bawa ke buku-buku tentang Islam, buku Islam tuh murah-murah ya Allah. Bisa puluhan buku. Murah gimana? Kalau yang untuk ini ya, ini aku tunjukin ya. Ini gokil nggak ini? Apa nggak gokil kata aku nih? Kalau aku untungnya bukan, maksudnya untung aku dibeliin nih ya. Nih aku tuh kayak, ya Allah ini buat apa dibeli kayak ginian? Nih ya, aku pikirnya ada manfaatnya nih si Nexerion ini. Apaan coba? Ternyata ini kayak apa bedanya nih baca Nyi Roro Kidul? Karena di sini pertama sumbernya tidak dicatut, tidak ada daftar pustakanya. Ini benar-benar untuk mereka tuh kayak mereka tahu terus imani, terus mereka rayakan liturginya gitu kan. Siapa sih bapak-bapak gereja di bulan Januari misalnya? Ya udah gini doang. Apa coba? Nah kita nggak dapat rujukannya, sumbernya kita nggak bisa menelusuri bagaimana informasi ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak gitu. Nah tapi kalau kita lihat kayak misalnya ini buku-buku simpel nih kayak buku Ulumul Quran ya, cuma 35.000. Iya, murah. Ini bahkan buku, itu saya pun dapat diskon. Iya, 35.000. Terus karena saya kalau beli itu di Palasari ya, ada temen Palasari murah-murah. Ulumul Quran, Ulumul Hadis itu murah sekali, saudara-saudara. Itu kayak ya Allah. Jadi memang kalau teman-teman nih, kalau entah tuh Jakarta, Bandung bisa cek cari buku-buku yang murah dalam arti kata tokonya. Gini, saya komplain dikit ya. Dulu saya sudah sering bilang kan sama Kodondi, bahkan saya bilang sama Kodondi, tolong beli satu buku yang saya rasa itu bisa menjawab banyak syubhat. Saya bilang saya nggak bisa beli, harus beli di Amazon tuh. Nggak tahu caranya. Itu buku karya Sezat Salim. Sezat Salim? Iya, lengkap semua, lengkap dari misalnya tuduhan tentang Ibn Mas'ud, Quran Ibn Mas'ud, lengkap semua tuh. Nah, itu saya nyuruh beli, sampai detik ini nggak ada yang beli. Tunggu, Sezat Salim, ntar aku catat. Sezat Salim. Sezat Z. Ya. Saya sampai WA orangnya. Email. Saya email Sezat Salim langsung. Dia kan dari Pakistan ya kan. Saya email. Can you give me for free? Saya bilang gitu. Bisa kamu kasih saya gratis ya? Ya Allah. Interupsi guys, interupsi. Mau tanya dong, boleh? Terus dia bilang sama saya, mau tanya dong, siapa nama bapak dari Siti Maryam dan siapa nama bapak dari Bunda Maria? Mau tanya dong guys. Guys, siapa nama bapak dari Siti Maryam dan siapa nama bapak dari Bunda Maria? Mau tanya dong guys. Jawab dong. Jawab guys. Mau cari ilmu guys. Buat bahan debat guys. Guys, bisa cek di channelnya Ustadz Menahem Ali, sudah dijawab tuntas itu. Kenapa kok bisa beda, guys? Sudah dijawab oleh Ustadz Menahem Ali. Apa jawaban dari Menahem Ali, guys? Ya cek aja ke sana. Masih beda atau udah bisa sama? Makanya dicek dulu, ditonton dulu biar nggak salah paham. Dijawabin dong. Apa judul bukunya Sawan? Bantu dong guys. Judul bukunya itu Sezat Salim. Nanti jadi saya kan WA ya orang. Saya WA. Saya bahkan malas kalau ngenanggapin. Jadi Sezat Salim itu punya kitab. Saya nggak bisa beli bukunya. Jadi saya cuma ambil skripsinya,
tapi skripsinya itu hanya 1/3 apa 2/3-nya dari bukunya. Itu saya sedih sekali. Saya bilang begini sama Sejat Salim, bisa nggak saya minta? Dia bilang, kan kamu bisa beli dia versi Kindle yang murah gitu. Saya bilang, saya nggak punya Kindle. Kalau beli Kindle gimana beli Kindle gitu. Terus saya coba, bisa nggak di-convert ke PDF gitu. Hubungilah Mbak siapa itu. Waduh, nggak dapat. Sudahlah, mungkin takdirnya Kindle itu nggak dapat. perpustakaan itu. Itu tablet, kayak tablet buat baca. Oh. Dia punya versi tersendiri. Jadi kita beli Kindle-nya dulu, baru versi Kindle-nya. Nah, Kindle itu kayak versi fisik kayak Notepad. apa PDF reader gitu, buat baca PDF, tapi versi yang digitalnya kan. Nah, versi yang cetaknya itu berapa waktu itu? Sampai sekarang nggak kebeli. Satu buku loh, Kang Farudin. Gimana kalau kita yang krusial kayak gitu aja nggak bisa kita miliki? Gitu. Iya, Mahal ya, sih, Ustaz? Bang, bertahap. Karena saya juga Nggak bisa bertahap. nahan kita kalau bertahap tuh. udah nggak sabaran. Tapi Ustadz Alwan, kalau aku pikir-pikir kita nih kayaknya kebanyakan ngeluh Ustadz. Dulu aja para ulama tuh pakai naik onta 2 bulan jalan kaki menuju tempat ngambil ilmu gitu. Iya Uni, Kita makanya saya tapi kita sebelum pakai saya dapat versi yang fisik, izinkan saya pakai yang PDF gitu. Saya ini minta tolong sama Kang Iya, Farudin aku biar juga saya bisa mau dimengerti PDF gitu. juga mah. Soalnya saya biasa PDF aku juga. disindir-sindir saya biasanya, cuman Enggak buku disindir. fisik. Sama Kang Farudin ya, iya. Emang Kang Farudin emang kadang-kadang gitu. Justru dari Assalamualaikum pengajian Ali warahmatullahi gitu kan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Power Dari beliau bank. sendiri, hingga pada akhirnya ketika dulu Mau satu tanya grup ya. sedikit ke Ustadz Alwan boleh, ke Unirifa juga boleh. Tapi saya izin dulu juga sholat boleh. ya. Saya mute dulu ya. Saya izin sholat dulu. Saya Lanjut. belum masuk soal. Uni Cepat juga bangun boleh. di situ Cak Alwan jam 10. Iya, jam Jam 11. 12 mau jam 12. Oke, lanjut akhi ya. Fadhal. Iya, iya. Iya. Mau tanya ini Uni. Kan di dalam surah Maryam, kalau di dalam Jalalain menjelaskan tentang perdebatan daripada bukan Kristen, tentang sudut pandang tentang Nabi Isa telah diangkat ke langit. Jadi kan ada 3 di dalam 3 dalam Al-Quran itu. Posisi ketiga di dalam 3 ketuhanan. Itu termasuk salah satu yaitu Bunda Maria yang dituhankan. Itu pernah terjadi nggak? Pernah, kan ada Ibaratnya aliran gini, si Bukan aliran. Yang saya tahu kan daripada Bang Ibes katanya gini, ada konsilia sebelum diganti sebagai Roh Kudus itu pertamanya Bunda Maria daripada perisai Trinitas. Saya nggak tahu, tapi yang jelas itu sebelumnya itu memang ada Theotokos, terus ada aliran Koloredian itu memang itu hidup mengkultuskan abad kedua Masehi ya, sampai abad ke-5 atau abad ke-6 Masehi. Itu memang ada. Itu di wilayah Jazirah Arab. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, orang-orang Katolik itu mereka yang menolak mengatakan menyembah kepada Maria karena sebenarnya naluri mereka tuh menolak gitu kan. Tapi coba deh, penyembahan itu kan bukan berarti kita kayak menuhankan terus langsung itu nggak. Coba kenapa Allah bilang rabi-rabi mereka juga dituhankan? Apa mereka meletakkan rabi-rabinya untuk disembah? Enggak. Tapi coba lihat bagaimana usuliyahnya, pengibadahannya gitu. Mereka itu beribadah mengkultuskan. Kayak kemarin aku sempat diskusi sama salah satu orang Katolik, dia bilang dia nolak katanya, aku nggak pernah nyembah Maria katanya. Terus aku tanya, coba sebutkan kalian doa Rosario. Di dalamnya ada mengkultuskan Bunda Maria, salah satu doa orangnya Katolik. Nah, mereka menolak itu. Sebenarnya kalau Al-Quran itu kan tidak eksplisit juga maksudnya menyembah dalam artian kayak ke Yesus gitu. Coba perhatikan, coba nanti cross check doa Rosario. Ada banyak doa Rosario. Itu 2 tahun yang lalu ada yang kesaksian di channelnya Pendeta Yusuf Manogulu, mantan Katolik, keceplosan katanya Ekaristi itu penyembahan kepada Bunda Maria, katanya gitu. Sampai dikomplain oleh orang Katolik itu. Ya salah bang. Assalamualaikum Ustaz Tunggul. Penyembahan Ekaristi itu nyembah Bunda Maria salah banget. Waalaikumsalam. Salah dan tidak sesuai dengan dogma mereka. Saya bisa salahkan kenapa memang itu tidak ada hubungannya dengan Bunda Maria Ekaristi itu atau perjamuan kudus. Nggak ada. Salah dia tuh ya. Soalnya ada doa Rosario. Tapi kalau aku kemarin Kang Faru, jadi aku tuh cross check.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Unggul. Aku udah cross check, ternyata ada doa rosario yang betul-betul mengkultuskan Maria tuh ada. Cuman aku cek dulu bentar ya. Sebelum itu Doanya kan gini, cukup panjang juga. Ya, aku sambil naik motor soalnya izin prioritas ya. Yang pertama Siap, siap. Satalwan, Uni, memang buku-buku mahal. Ya, tapi dibanding bicara ilmu itu sebenarnya invaluable, tak ternilai ya. Tapi bagi saya relatif mahal. Kayak contohnya saya beli 2 buku karena saya nggak punya kartu kredit. Jadi nitip sama Ustadz Donditan di Amazon, kan bayarnya pakai kartu kredit. Saya transfer ke dia. Nah, itu Ustadz Dondi juga enak tuh kalau buat dititipin. Karena beliau sering beli, jadi ada diskon-diskon lah gitu. Iya. Yang mahal itu yang Aku- parah aku- ini Uni. Ya. Yang parah ongkirnya bisa hampir sama dengan harga Iya. buku tuh ongkir. Aduh payah emang kalau buku-buku di luar Karena dari negeri ya. luar. Tapi memang harus seperti Iya, itu sih namanya mencari ilmu. Kalau ulama-ulama kita dahulu berjalan kaki ratusan kilo sengsara demi mencari ilmu, ya kita pengorbanannya dengan ini. Gak apa-apa sih invaluable kalau bicara ilmu. Itu bicara yang kedua, koliridianisme. Di dalam Al-Quran kan pernah dikatakan termasuk Bakatul Al-Bahlul, Islam nggak tahu apa-apa tentang Trinitas, karena Trinitas di dalam Islam disebutnya Bapa, Putra, dan Maria. Padahal sebenarnya ada 2 yang diluruskan oleh Al-Quran. Koliridianisme itu ketika pengikut-pengikut Yesus yang masih setia kepada ajaran Tauhid, tapi begitu bencinya mereka fitnahan dari Yahudi kepada Bunda Maria, makanya mereka devotion, cinta. Tapi cinta yang berlebih-lebihan, generasi berikutnya memang menuhankan ini. Jadi dituhankan, disejajarkan itu Trinitas, Bapa, Putra, dan Bunda Maria. Pihak Katolik sendiri mengakui ada orang-orang yang menyembah Trinitasnya seperti itu, tetapi mereka membidatkan. Jadi kalau dilihat dari ensiklopedia Katolik sendiri, Magisterium Katolik, mereka mengakui bahwa pada zaman dulu itu ada orang yang menuhankan Trinitas, sosok ketiganya adalah Bunda Maria. Tetapi Al-Quran mengkoreksi juga Trinitas yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu aja tambahannya. Lanjut, aku sambil naik motor standby. Sip. Ya. Jadi memang gini, kalau kita lihat sejarah perkembangan dari skema teologinya teman-teman Kristen situ bentar. Itu apa? Memang ada gitu. Aku juga bingung dulu kan, kenapa Bunda Maria dimasukin ya di Al-Quran, sementara kan nggak ada tuh yang ini posisinya. Ternyata kalau diselidiki sejarahnya ada. Itu Daman. Daman yang nanya kemana dia? Dia nanya, dia yang kabur. Apalah Daman nih? Ada ini Daman. error. Itu kenapa tiba-tiba error? Nggak gini. Karena Iya. setelah saya meneliti tafsir, nggak ada yang membahas Trinitas yang ada Roh Kudus. Isi tafsir masalah kubu yang aku bilang, Malakaniyah, Nasturiyah. Kubu Nasturiyah mengatakan bahwa tiga dalam ketigaan, yaitu tidak membahas tentang Roh Kudusnya, tapi membahas tentang Bunda Marianya. Nah kan jadi Iya. pertanyaan itu bagi saya. Bang Hah? Roman, Anda Iya. bisa cek bukunya Bang Nursena, The History of Allah. Di sana disinggung dan membenarkan dari apa penyembahan kepada Bunda Maria itu diakui oleh Bang Nursena. Covernya warna kuning. Linknya mana? The History of Allah, tulisan Bang Nursena. Enggak. Itu. Yang menjadi pertanyaan saya itu gini polemiknya. Terjadi Trinitas terhadap Roh Kudus itu sejak zaman setelah penyaliban Yesus sendiri, ataupun sejak berjalannya sejarah hingga akhirnya Bunda Maria digantikan dengan Roh Kudus. Itu gimana jawabannya? Setelah Setelah itu diantaranya oleh Chalcedon ya, di mana Chalcedon sendiri melahirkan hanya skisma pertama, di mana Roh Kudus tersebut itu diyakini oleh pihak Katolik Roma berasal dari anak dan bapa, sedangkan dari pihak Ortodok Timur itu diyakini berasal dari bapak saja. Itu yang terjadi. Iya Artinya, betul, tambahan sedikit tersebut- Kang. Mumpung lampu merah nih, tambahan sedikit, ngapunten ya. Jadi mengenai
Roh Kudus saya pernah baca kok dalam sebuah tafsir ya. Jadi mereka menyalahkan pandangan bahwa malaikat Jibril itu dianggap sebagai Roh Kudus. Sebagai studi banding referensinya, ini bisa kita lihat Yesus dinobatkan sisi keilahiannya atau dinobatkan menjadi Tuhan pada Konsili Nisea 325 Masehi. Roh Kudus belum ikut. Tetapi nanti tahun 381 Masehi barulah ada muktamar lagi atau konsili yang menyertakan pula Roh Kudus. Dari sinilah Tritunggal secara legalitas dinyatakan karena tidak pernah ada didapati dalam perjanjian baru apalagi perjanjian lama tentang Trinitas. Ngapunten AA. Lanjut A, standby. Insya Allah, alhamdulillah dengan jawaban ini Si Holy Ghost. ternyata Dulu Holy Ghost ya. ternyata apa yang diinterpretasikan daripada Imam Jalaluddin Sayuti ternyata benar bahwa awal yang dipandang itu bukan Roh Kudus tapi Bunda Maria. Dan itu sebenarnya kemarin saya lupa dengan koma siapa, ada dari pihak timur pun mengakui seperti itu. Artinya bahwa itu filoku itu sendiri itu berasal dari Bapa, tetapi dari pihak Protestan yang umumnya itu sama dengan Katolik, ternyata ada yang berbeda. Di pihak Protestannya itu Masuki dari gereja Erastus Sabdono, gereja Rehoboth. Ketika kita tanya posisi dari di Koma Lama ya beberapa hari kemarin, ketika dia bertemu dengan pihak Ortodok Timur, bahwa dari adanya roh itu berasal dari adanya Bapa, ikut dari pemikiran Timur. Dan bahkan Roh Kudus itu dalam perspektif Erastus Sabdono, teman-teman bisa cari bukunya Erastus Sabdono yang ternyata ditarik dari peredaran, untungnya punya. Itu nggak nyampe 80-90 ribu bukunya, covernya warna putih dan juga hitam. Di sana posisi Roh Kudus itu sama seperti halnya kita manusia, punya perasaan sedih, senang dan lain sebagainya. Dan ternyata Yesus sendiri ketika dipertanyakan rohnya itu, Roh Kudusnya, ternyata itu rohnya sendiri, bukan roh Allah. Jadi ada dua roh. Bisa dicari dengan Roh Kudus di sana, atau Kristologi judulnya itu. Itu teman-teman bisa cek, atau Trinitas judulnya. Silakan, dari karangan Erastus Sabdono yang saat ini telah ditarik dari peredaran buku-buku dari toko-toko buku Kristen. Itu karena ada perbedaan posisinya itu dinamis ya, adanya perubahan doktrin mereka. Itu diakui oleh Pak Suki yang akunnya itu seperti lambang untuk memanah, warnanya merah putih, logonya itu Pak Suki dari gereja Rehoboth. Ya, tambah sedikit lagi kenapa Roh Kudus perlu dimasukkan? Ya, kita sampai sekarang masih merasakan tuh dampaknya. Anda nggak paham. Anda untuk memahami Bible harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika terjadi pertempuran besar antara tauhid dengan pemahaman duinitas ya, Bapa dan Putra, sisi keilahian Yesus, being divine-nya di leverage, diangkat, itu mereka butuh kekuatan tuh, karena kan udah terputus sanatnya dengan Yesus. Ya, kemudian untuk memperkuat itu bahwa mereka punya legalitas, siapa yang berani melawan kitab yang telah saya kanonkan, maka kalian akan dibakar, digoreng, direbus, gitulah kurang lebihnya ya. Jadi mereka tuh butuh legalitas teologis, sehingga kalau orang berani menentang gospel-gospel yang telah dilegalitas dalam kanonisasi, sikat, rebus, goreng, gitu. Jadi makanya sampai sekarang dampaknya kita masih merasakan tuh. Kalau unggul, kau kalau mau belajar Bible harus dipenuhi hikmat dari Roh Kudus dulu, gitu tuh sejarahnya. Ya, lanjut standby. Itu gambarannya Pak Bang Daman ya, karena sebenarnya sudah pernah dibahas ya tentang Roh Kudus itu di zaman Bapak Gereja dalam artian Origen, Tertullianus, tetapi mereka itu fokus dulu terhadap permasalahan tentang ketuhanan Yesus sendiri. Itu memang telah dibahas tetapi tidak dijadikan sebagai bagian dari ketuhanan, baru ditetapkan setelah adanya Konsili Kalsedon. Itu karena ada perbedaan pendapat sih tentang Roh Kudus tersebut dalam sisi Origen misalnya, seperti tangga
Kalau konsili Kalsedon ini, kalau nggak salah itu penetapan Roh Kudus kan? Iya. Yang Nah itu juga ada melahirkan, perang Filipus. argumentasi juga kan dari siapa? Iya. Siapa yang menentang? Tiga ortodoks Ah iya. timur sama barat. Di situ Katolik juga Ortodok ada kan kelas antara Katolik dengan Ortodok kalau nggak salah di situ juga bukan? Iya, itu skisma pertama lagi. Ya skisma pertama Katolik dan Hingga pada Ortodok. akhirnya di zaman Sirus di Koptik ya, teman-teman bisa Demi bilang konsili Kalsedon itu terjadi kapan tuh? gimana? Konsili Kalsedon penetapan Roh Kudus dan menggantikan Bunda Maria itu tahun kapan? 400 sekian. 400-an. Pokoknya dari 400. masuk sudah masuk abad kelima ya, sudah masuk di abad kelima, 400 lebih lah itu. 400 berapa? 400 sekian. Enggak, Atau 451, tepatnya 381 konsili Konstantinopel kedua atau Kalsedon. Ya, di 381. Jadi begini, Ustadz Damang, ya, bukan menggantikan posisi Bunda Maria, lokasinya berbeda. Orang-orang yang menuhan tadinya sangat mencintai dan membela kesucian Bunda Maria, lalu sampai-sampai generasi berikutnya saking dipuja-pujanya disembah pula menjadi Tuhan Trinitas itu. Tempatnya berbeda, tidak saling menggantikan. Jadi yang satu di tanah Arab, yang satu di Yunani dan Romawi, itu mengenai konsili-konsili itu ya. Nah, jadi dari situ tidak ada kaitan penggantian. Tetapi setelah diketahui kekatolikan mengakui bahwa ada orang kelompok grup yang menyembah Trinitasnya adalah Bapa, Putra dan Bunda Maria, tetapi mereka mengatakan dengan tegas bahwa itu adalah bidat. Pokoknya kalau bukan Tritung Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah bidat gitu. Beda tempatnya. Standby. 381 apa tadi? Masih ya Bang Akademik. Ini. Yang saya Masehi tahu itu 400 lebih ya, Kalsedon itu. 430, 450. Itu sudah masuk ke abad kelima berarti ya. 450 ya hampir ya. Dia bukan di Kalsedon, konsili Konstantinopel kedua. Kalsedon itu kaitannya beda lagi deh, coba Istanbul. dicek deh. Yang pertama kan Siap, konsili siap. Nikea. Habis konsili Nikea Konstantinopel, baru Konstantinopel Oh, ya, Nisea 2, salah saya. Jadi Nisea, Konstantinopel, kemudian Nisea 2. Tapi mohon maaf kalau salah, tolong dicek. Saya ingat cuma tahunnya 381 Masehi. Dan kolidiarisme itu di tanah Arab. Kalsedon. Aku nyebutnya Nisea 1, Konstantinopel, dan Nisea 2 tentang Roh Kudus ikut yang ketinggalan, dijadikan pula, dinobatkan pula jadi Ya, bagian dari iya. Tuhan. Jadi waktu di konsili Nikea kan belum ada perumusan tentang Roh Kudus. Baru setelah itu baru ada perumusan Roh Kudus. Nah, pertanyaan si Daman ini kan mempertanyakan tentang penuhanan kepada Maria gitu kan, begitu ya Daman? Ya insya Allah. Saya mau catat Gitu. nih. Itu Coba sudah ada. yang paling akurat. Saya mau catat nih. Enggak, kalau Gimana, Theotokos itu Kang Faru, kalau Theotokos itu apa sampai sekarang? Apanya yang sampai Bunda sekarang? Bunda Allah, istilah tentang Iya. Bunda Allah. Iya, hingga detik ini. Itu Itu pun dari ada Katolik. di dan termasuk ortodoks. Nah, betul. Itu kalau nggak salah di Konseldon Theotokos. Jadi bedakan ya, kolidianisme itu di Jazirah Arab. Sementara Beda, konsili di Yunani dan Romawi dampaknya. Jadi mereka tidak saling berkaitan, tidak menggantikan dulunya Bunda Maria, sekarang digantikan Roh Kudus, tidak. Tempatnya berbeda. Kemudian kekatolikan dalam konsili yang mana saya lupa memang mengangkat bagaimana ini posisi Bunda Maria, lalu dijadikan Theotokos, dihormati, dicintai atau devotion, tapi kekatolikan tidak menyembah atau menjadikan Maria sebagai bagian dari Tritunggal. Lanjut, standby. Sweden itu juga sedang merumuskan tentang monofisit kan? Yang waktu itu ada bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia atau sepenuhnya ilahi gitu. Baru nanti Iya, ada istilah
yang hipostatis union, ada dua natur. Dan saya tidak sependapat ya dengan Uni Ina bahwa posisi dari konsili ini kayak itu tidak membahas tentang Roh Kudus. Itu membahas. Udah bahas ya? Sudah. Dan hasilnya kalimatnya, aku percaya kepada Roh Kudus. Udah itu aja. Jadi tidak ada kejelasan. Belum ada posisi Ya, penegasan tentang Roh seperti Kudus. apa? Nanti baru di konsili selanjutnya baru membahas Ya, tentang posisinya. itu. Nah, itu juga yang aku baca beberapa artikel dari sekolah dari STT itu. Hasilnya teman-teman bisa cek ya berbagai hasil konsili Kalsedon, termasuk Nikea, termasuk doa Bapa Kami, itu ada beberapa varian. Teman-teman bisa cek buku dari Bambang Subarinjo, Yesus Sang Titik Temu dan Titik Tengkar. Itu saya perhatikan cukup komplit dan bahkan membahas sesuatu yang tidak diketahui pada umumnya oleh pihak mereka. Itu covernya warna kuning. Bambang Subarinjo Udah pernah baca buku ini belum, Bang Faru? Aku belum selesai sih bacanya, tapi aku tahu poin-poinnya nih membahas tentang teori-teori penyalipan Yesus. Media apa ya? Kumaha itu? Ini nih, disalibkan oleh media. Ini karena mirroring kan, mirror. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini dijelasin teori-teori penyalipan Yesus itu banyak. Ternyata di zaman itu banyak yang memberikan informasi tentang gimana sih penyalipan Yesus itu, dan itu berbeda-beda gitu. Dan ini mereka coba jawab. Si penulis buku ini dari mana? Yes, dari Kristen dong. Kan aku kalau untuk Kristen terbitan. Kalau kita kan kalau tentang Kristen kan kita nggak mau dari sisi Islam kan. Pasti kita maunya dari sisi mereka. Penerbitnya dari siapa? Ini Coba di belakangnya penerbitnya cover. dari Andi, penerbit buku dan majalah Andi, rohani, ya, Yogyakarta, anggota IKAPI, Iya. tahun 2007. Nah ini Kang, di sini dia mencoba menjawab teori-teori tentang penyalipan Yesus. Jadi banyak apokrif yang beredar pada waktu itu bilang bahwa Yesus itu kayak ada yang teori bahwa Maria Magdalena itu sebenarnya tuh datang ke kubur yang salah. Ada yang bahkan ada teori pada waktu itu yang bilang bahwa si mayat Yesus ini dicuri orang gitu karena dia mau disembuhkan. Jadi banyak teori-teori yang beredar tentang penyalipan Yesus itu sendiri. Makanya aku waktu debat sama Elia aku bilang informasi tentang Yesus itu waktu disalib itu tuh beredar tuh berbagai macam cerita kataku, cuman Tapi disertai daftar pustaka nggak buku itu? ini Ada nggak daftar pustaka? aku biasanya kalau cari buku tuh daftar pustakanya yang paling penting emang. Enggak, gini yang jadi masalah saya kan saya suka belajar kapsir tuh. Apa kata ada di dafpusnya? Apa kata Allah di dalam Al-Quran bahwa sampai kapanpun tentang ketuhanan, Percaya Kang? tentang ketuhanan ini nggak akan pernah final sampai akhir. Oh ada. Oke. Daftarnya aja kita cek gitu ya. Ada. Bang Daman, boleh izin menjawab? Boleh. Karena nggak gini dulu, kita selesaikan pertanyaan dulu. Karena gini, Al-Quran mengklaim sendiri, Allah Ta'ala mengklaim sendiri bahwa mereka tidak akan pernah final terhadap Tuhannya, termasuk tentang Bunda Maria yang dituhankan. Pertanyaan saya, sampai sekarang masih dituhankan nggak? Itu tadi Daman. Perspektif kita penuhan itu seperti apa, tetapi bagi mereka Iya. tidak. Itu doang. Gini loh, Daman sama mereka tuh nggak mau bilang mereka tuh Tuhannya 3, tapi mereka bilang 1. Tapi secara konsekuensi logis penjelasannya Tuhannya 3, paham nggak Daman? Gini loh, gitu. Jadi kalau mereka Masalah tuh Bunda Maria ini masih dituhankan sampai sekarang kan? loh, orang Katolik tuh nggak pernah mau. Kemarin tuh saya baru debat sama orang Katolik. Saya bilang, kalian berdoanya sama siapa? Sama Bunda Maria, supaya Bunda Maria memberi informasi kepada Yesus untuk menerima doa mereka gitu. Jadi mereka itu meletakkan juga kepercayaannya kepada Bunda Maria. Itu dalam esensi Islam itu sudah syirik kepada memasukkan Bunda Maria sebagai yang dikultuskan. Bahkan kalau Daman ikut, misalkannya kayak aku misalnya sama Ustaz Awan lebih percaya Ustaz Awan, apa-apa Ustaz Awan, pokoknya dikultuskan Ustaz Awan sampai udah berlebihan. Udah kan aku udah menuhankan. Kan kalau dalam esensi Islam kan begitu, bukan berarti harus menuhankan secara utuh seperti yang dimaksud ke Yesus kan, Daman? Benar. Bertawasul. Ya, bertawasul. Bukan tawasul. Itu Katolik kemarin bilang mereka tawasul ke Bunda Maria, Bang Jibril. Lanjut Bang Jibril. Enggak, tadi mau meluruskan beberapa detail saja. Jadi First Council of Nicaea itu tahun 325. Itu konsilnya itu berjalan selama 2 bulan 12 hari, dihadiri oleh 318 kepala gereja, dan di situ menentukan apakah Yesus Tuhan.
dan akhirnya ditentukan beliau Tuhan. Habis itu First Council of Constantinople, setelahnya itu tahun 381. Itu 150 kepala gereja yang hadir, dan di situ diperkenalkan Holy Ghost, hantu suci. Nah, setelah itu baru Council of Ephesus. Nah, Ephesus ini dihadiri 200 kepala gereja, dan di situ baru dimasukkan Theotokos. Theotokos itu Mother of God, baru Mary masuk di situ. Itu di tahun 431. Nah, setelah itu baru Sheldon, itu di 451, 20 tahun setelah Efesus. Nah, di Sheldon ini baru ada yang namanya Trinitas, dan itu dihadiri oleh 150 Pope, kepala gereja. Itu aja sih detailnya. Oke, ini teman-teman silakan cari saja ya. Bagi saya itu komplit dalam hal membahas tentang Sebentar, minta prioritas. Iya, Ya. Jadi saya mau menambahkan, rupanya kali ini Bang Jibril datanya kurang lengkap ya. Aneh ini, biasanya selalu lengkap. Jadi ketika konsili untuk menobatkan Yesus itu punya sisi keilahian, ya, yang tidak setuju nggak dapat makan siang sama pulangnya nggak diongkosin. Itu. Anak kira beneran kurang lengkap. Iya, jadi kan dulu juga jadi syubhat itu Daman. Kami dulu udah menghadapi itu si Kayapas atau dokter apa namanya sekarang tuh DR Metatron itu. Dulu dia yang pertama sekali bawa syubhat itu di Zoom, kata dia Al-Quran itu salah menginterpretasikan pemahaman kekristenan. Bahkan lebih jauh lagi Daman ya, kalau dirujuk ya. Ada kata yang dalam surah apa itu yang menjadikan Allah satu di antara ketiganya atau bagaimana itu? Mereka koreksi di situ. Apa ini? Apa itu? Menjadikan Dalam Allah tiga gitu. bukan Allah di antara yang satu gitu. Nah, mereka koreksi, loh, itu bukan Trinitas katanya. Itu bukan Trinitas itu. Nah, mereka coba di situ lari dari tuduhannya Al-Qur'an. Jadi untuk premisnya bahwa apa yang digambarkan Al-Qur'an terkait tentang keyakinan mereka itu salah, sementara mereka lupa bahwa agama mereka itu agama yang bertransformasi, yang dinamis, setiap hari berubah, kemudian banyak muncul lagi pemikiran-pemikiran gitu loh. Jadi gitu. Nah, si Rion sama Kayapas ini kan dari ortodok Yunani dia. Bahkan Tritunggalnya tuh penjelasannya tuh berbeda dengan Tritunggal mayoritas gitu. Kalau nggak salah juga ortodok Yunani start unggul ya, sama ortodok Syrian itu beda ya, Kang Faru. Ortodok Yunani dengan ortodok Timur tuh beda. Berarti si Kayapas sama si Rion ini rujukannya bukan ke si Bang Nusirna kan? Ada Rion yang saya tahu itu ngikutin dari Bang. Iya, beda-beda nih. Tapi yang paling penting itu ya Bang Jibril, tolong kalau ngasih data yang lengkap ya. Karena itu hasil voting loh. Hasil voting benar. Yesus itu bagian dari Tuhan atau tidak, itu terakhir karena debatnya seru, lalu diangkat voting. Nah, tapi diancam sama panitia, lo berani nggak ngaku Yesus Tuhan, makan siang nggak ada, pulang lo jalan kaki. Benar, serius, coba cek deh. Hasil voting itu menentukan ketuhanannya dari voting. Siap, saya masukkan catatan kaki, Ustadz. Itu dari Rusia ya. Kalau Kayapas Ya, besarkan dan juga Bang ada Rion. Bang Aliubi besarkan si Daman. Coba Bang Aliubi tidur. pada ayat fakta lafal mana dia? Fakta lafal itu ya. Nah, ayat 30 berapa nih? 37 ya. Semariam ya. Maryam, fakta lafal Ahzab. Maryam. Artinya bahwa sungguhnya Nasrani itu berpecah mereka bercerai mereka itu dan berpecah mereka itu berpartai mereka itu pada keadaan Isa sesudah diangkat ke langit. Akan 4 partai. Ada yang Kubiyah, Masturiyah, Malakaniyah dan Islamiyah. Manakala saat itu diriwayatkan bahwa sesungguhnya mereka itu berkumpul semuanya Bani Israel. Nah, mereka semua berkumpul. Maka berpecah mereka itu daripada mereka itu akan 4 partai. Ada 4 partai. Itu tuh apanya tuh singkirkan itu koreknya. Kayak mana ya gini gitu. Jadi pas ya. Udah. Ada 4 partai daripada tiap-tiap kaum dikirimlah orang yang alim ataupun pendeta rahib-rahibnya lah. Udah. Paham taruh fisya'ni dan bersisi paham lagi mereka pada keadaan Isa setelah diangkat. Salah satunya berkata apa? Dia murni Tuhan.
dia Tuhan, dia pure Tuhan, karena kita artikan dengan oneness sekarang ya, pure Tuhan. Itu ya monofisit atau oneness, kurang lebih sama lah ya. Monofisit Selanjutnya bedanya apa mereka sih sama juga oneness ya? berkata mereka itu apa? Bukan, Isa itu anak Tuhan, the real anak. Berarti yang Tuhannya tetap Allah Bapa. Apa sekarang? Saksi Jehovah. Itu Unitarian lah. Sebenarnya dia, ya Unitarian begitu dia subordinat dia. Bahwa sebenarnya Yesus itu memang bagian dari Bapa, tapi ketika jadi manusia dia sudah bukan ilahi gitu, tapi pure 100% manusia. Ya, ini yang dikatakan huwa Itu Pak Jody itu Ya, tokohnya. dia benar Tuhan. Selanjutnya yang ketiga bilang apa? Dia posisi ketiga di dalam ketiga ketuhanan. Berarti masih paham kepada keberapaan Tuhan. Trinitas itu. Bukan Trinitas, lebih ke Trinitas setara. Tritheism. Ah? Tritheism, tiga Tri Tuhan. apa? Ini langsung Tritheism. Ya. Tritheism. Konsekuensi sih kalau mereka nggak akan mau ngaku lah. Iya, soal nggak mau ngaku. Triteos setara. Tiga hakikat. Nah, ini Tiga yang hakikat Allah setara. pertama dikenal bahwa Yesus itu ada ilah Tuhan, Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Yang kedua, Isa itu sebagai ilah ataupun Yesus itu sebagai ilah. Yang selanjutnya mamanya sebagai ilah. Yang kedua, yang terakhir adalah orang yang masih berpegang kepada Nabi Ibrahim. Bohong, dia itu tetap hamba Allah. Ini kita nih, dan rasulnya Allah dan firmannya Allah. Ini kita orang yang masih mengimani Isa itu sebagai nabi. Udah, yang paling parahnya itu pada kata-kata ini paling parah daripada kata-kata Allah. Nah, ini dia. Nah, ini al-yauma fid dunia, di mana alif lam ini faedahnya adil hudur. Arti adil hudur, kapanpun ayat ini dibacakan, kapanpun ayat ini hadir di dunia, maka perdebatan tentang ketuhanan mereka nggak akan pernah final. Karena apa kata Allah? Apa kata Allah? Hari ini di dunia mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Maka sampai kapanpun, karena berfaedah alif lam adil hudur, karena ada artinya di dalam dunia. Sampai kapanpun nggak akan pernah final. Makanya saya tanyakan, Bunda Maria kemana sekarang gitu? Berarti di Itu hanya awal-awal bisa tersirat di iman Katolik. berarti awal-awal berarti ada perubahan ya. Awalnya Bunda Maria yang menjadi Tuhan. Bukan awal-awal. Gimana cara ngejelasin kedaman? Agama Kristen itu kan berprogres dan berproses terus, Ya, berkembang itulah. terus. Nah, gini kita saling menganatema gitu loh, saling. Awalnya langsung dikenal Roh Kudus ataupun langsung dikenal Bunda Maria. Kalau Rodian itu kan adanya di Arab, berarti sudah fase-fase bukan di awal abad-abad pertama lagi lah. Dia eksis abad kedua sampai abad Iya. kedua. Nah, Masehi. Betul, abad kedua. Jadi sebelum konsili-konsilian. Tapi yang perlu dicatat Ustadz Daman, yang perlu dicatat kalau di logoku itu dibesarkan ya, tulisannya yang di bawah itu 0% Tuhan, 100% manusia. Jadi waktu konsili dulu, aku kan hidup di segala zaman nih. Aku nggak dikasih makan siang, padahal enak. Nasi kotak isi rendang Padang, ya kan dari leluhurnya Uni. Kemudian pulang aku suruh jalan kaki karena tidak mengakui Yesus Tuhan. 0% Tuhan, 100% manusia. Lanjut standby. Permasalahannya ini serius ya. Waktu ada ada voting itu voting itu tuh beneran loh. Itu bukan bercandaan loh, itu voting itu. Karena kan pada waktu itu si Athanasius, Waalaikumsalam, Athanasius sendiri kan memang didukung sama banyak bapak-bapak gereja waktu ikut sama dia kan. Sementara Arius tuh suaranya cuma sedikit. Nah, di abad setelah Athanasius kan dia menang konsili, setelah meninggalnya siapa namanya Konstantin, anaknya kan berkuasa ya. Anaknya kan dekat sama Arian kurang lebih sekitar 20 tahun atau 40 berapa nih. tahun paham 40 tahun. Arianisme lah yang bercokol menjadi mayoritas, dan itu yang agak benar pada waktu itu. didukung Athanasius Kaisar. dianatema Betul. sampai diasingkan. Iya, karena didukung sama Kaisar. Berarti Kaisar anaknya si Konstantin deket sama si paham Arian itu ceritanya Kristen itu. Namanya Konstantius ya, Konstantius. Dan makanya Konstantius makanya ketika diangkat, apakah pihak OTN itu terpengaruh dari adanya perpolitikan? Nah, itu sebenarnya Pasti. terjawab. Itu. Iya. Itu Paulus sendiri kan betul Ustaz. Itu kan kayak apa
pamanku dari Guys, bahaya saya mah. Mending turun saya mah. Itu yang saya Bos awal nyanyi suaranya bagus. Ya kan, maksudnya gini Kang Farudin, kan bisa saja Athanasius datang kan langsung bilang tenang, aku sudah ada di sini, kan gitu. Siapa yang ada di sampingnya coba? Karena ada Konstantin. Nah ternyata hal itu tradisi bahwa gereja sama pihak gereja sama kaisar itu kong kali kong itu sampai di tahun ribuan tuh masih loh Ustadz. Aku kan baca sejarahnya peradaban Barat atau di Yerusalem, buku Yerusalem itu kan dijelasin. Gereja tuh punya otoritas sendiri, kaisar punya otoritas sendiri. Tapi rata-rata kaisar itu dia akan takluk dengan pendapat dari gereja, gitu loh. Maksudnya tuh ketika abad pertengahan, di abad pertengahan tuh. Iya. Kalau sebenarnya baru itu tuh justru kepausan sendiri, gereja sendiri yaitu internal seperti kepausan, itu salah satunya diangkat oleh adanya pihak-pihak yang memiliki tanah, yang memiliki uang yang banyak. Saya baru masuk deh. Di objektif saya baru selesai sholat, saya nggak nyimak tadi. Itu yang terjadi. Makanya pernah terjadi dalam satu masa 3 paus sekaligus. Itu. Iya. Karena posisinya diangkat. Itu kenapa kayak suara Paus Alexander itu bergema gitu, Paus Paus Urban ke. Jadi intinya tuh ya, apa yang pergerakan orang Kristen itu tuh nggak lepas dari masukan dari paus-pausan gitu. Contoh kayak Perang Dunia Pertama itu si Paus Alexander, Paus Urban ya, Perang Salib Pertama itu Paus Urban, Perang Dunia Pertama itu Paus Alexander. Mereka tuh yang kayak mereka tuh kayak guru kan, kayaknya kayak si Daman Raja, aku spiritualnya. Jadi aku kasih masukan ke Daman ngikutin gitu. Kayak sama apa ya, memang mengambil suara rakyat itu dengan cara itu, politik itulah. Selain itu oleh 2 surat palsu mendatang. Ada 2 surat palsu. Dijadikannya aku pencipta. Itu parahnya. Tinggi sekali. Itu Sadaman. Kalau kita mau rujuk lagi sisi sejarah, jadi di Yunani dan Romawi 4 sebelum Masehi ada seorang pelaut dari Sisilia pergi ke Persia bawa oleh-oleh. Namanya Namanya saya lupa, tapi dia bawa oleh-oleh Dewa Mitra. Dibawa ke sana, tiba-tiba menyebar menjadi state religion. Mereka penyembah Dewa Mitra. Nah, kemudian ketika kebangkitan awal-awal kekristenan, bapak-bapak gereja membutuhkan kekuatan pasukan. Sementara Kaisar Konstantin membutuhkan state religion di mana rakyat tidak bisa memberontak. Jadi kalau ada apa-apa sikat demi nama agama gitu kan. Nah, alih-alih menghapuskan penyembahan kepada mitra, terjadilah adopsi. Contohnya Dewa Mitra disembah atau dihibadahi hari Minggu. Nah, mereka ikut hari Minggu, cuma kalau dulu nyembahnya Dewa Mitra, sekarang beribadah ke Kristenan. Itu tuh. Jadi bisa dikaitkannya ke situ. Jadi kesimpulannya bahwa kenapa ada unsur politis, kenapa ada unsur kepentingan, kenapa sampai-sampai Yesus dinobatkan jadi Tuhan harus dengan voting. Ini benar tadi. Kalau yang lain aku bercanda, tapi votingnya adalah benar. Nah, jadi kalau ditarik garis benang merahnya, maka akan kelihatan dulu pendeta-pendeta penyembah Dewa Mitra melakukan pembaptisan, diperciki air, diberikan tanda. Dulu namanya Laskar Mitra, kemudian diganti menjadi Laskar Kristus gitu. Sejarahnya jadi pengadopsian paganisme masuk ke dalam ajaran kekristenan. Kalau Islam beda, segala macam jahili berhala, penyembahan berhala dari Mekah, terutama di sekitar Ka'bah, disikat habis, bersih. Itu bedanya dengan Islam. Lanjut, standby. Nggak, saya mau tanya lu, tappingan saya di bawah nggak nampak ya Bang OJT ya? Saya udah bilang dari tadi lo, nggak nampak kah? Nggak nampak tappingan saya udah bilang. Ditanya kitab apa nih? Kitab Tafsir Jalalain, karyanya Imam Jalaluddin Saiti dan Jalaluddin Al-Mahalli gitu.
Jadi ini biasanya Ustadz Unggul datanya lengkap ya, tapi mungkin kurang saya tambahin di sini. Dewa Mitra itu tadi lahirnya memang 25 Desember dan Dewa Mitra ini juga dilahirkan dan dibungkus dan ditaruh di palungan. Dan Dewa Mitra juga punya 12 murid. Dan Dewa Mitra ini dia yang punya Lord's Supper, jadi makan perjamuan terakhir itu Dewa Mitra yang punya. Dan Dewa Mitra ini juga yang mengemfasis soal baptisan. Ya, tolong dicatat ya Ustadz Unggul di catatan kakinya. Mengerikan. Nih, saya kasih bukti ya. Mas izin bentar ya. Oh ya. Ustadz Unggul, tolong kalau masuk ke room orang itu pakai adab. Ini kajian ilmiah ya, ini kajian konsili. Jadi kalau masalah nasi bungkus, rendang padang itu nggak usah dibahas gitu loh. Kasih buah-buahan. Ini kajian ini. Kasih buah-buahan Ustadz Unggul. Kasih buah. Ustadz Unggul ya. Besok-besok juga diceritakan. Jadi begini. Kalau Bang Jibril menambahkan itu sebenarnya seperti menggarami laut ya, seperti menggarami laut. Karena saya punya 2 buku, Paganism in Our Christianity dan The Mystery of Mitras into Christianity. Jadi kalau dia cuma PDF, aku modalnya buku asli dong, beli lewat Ustadz Donditan ya. Itu tadi aku nggak bicara lebih detail. Soal data kalah dia maku. Orang-orang PDF minggir dulu ya. Tim PDF sama tim buku asli nih. Ustadz Alwan sama Bang Jibril, Ustadz Unggul sama Bang Akademi Kristologi nih. Itu kan di situ mungkin bedanya Ustadz antara milenial sama baby boomer. Tapi itu kan old fashion ya, yang kuno-kuno kan biasa tuh suka koleksi-koleksi buku kan, kita era Gen Z ya. Nah itu dia baby boomer memang selalu ini masanya memang susah. Dia nggak punya duit, alasan nyari yang PDF. Bisa alasan. HP-nya habis baterai, laptop habis baterai, lewat gimana coba nyampe-nya? Dari sana dijadikan. Kalau lagi debat mati lampu, gimana kalian debat? Nah, itu gimana coba aliran? Pakai genset kalau ada. Udah pindah ke otak kan, kita udah transferring gitu. Nah, ini ya, saya kasih bukti ya. Jadi Ustadz Alwan kelasnya kelas sama dengan Ratih, mainnya PDF. Oh beda. Kita PDF-nya bukan PDF. Kita PDF-nya PDF scanan, bukan PDF tulisan. Maaf, beda. Bukan editan, beda. Nah, ini saya kasih bukti pernyataan tadi khawatir ada orang Katolik ya. Ini diantaranya. Nah, ini karya Eusebius nih. Bukan. Beka Kuiper. Bukan Eusebius. Bukan Beka Kuiper. Lain dia. Itu Eusebius ada, pernah saya cek di internet, itu bukunya tebal banget, covernya warna putih, sekitar 1 jutaan atau 500.000. Tapi ternyata hilang. Tapi itu bukan asli sih. Saya lihat itu orang-orang Medan yang ngejual. Nah ini ya, Italia mengendalikan para paus. Jadi kala itu yang menurunkan, yang menaikkan posisi dari para paus itu, mengangkat itu adalah siapa? Orang-orang bangsawan. Kala itu diakui maupun tidak. Dan bahkan sempat jabatan paus itu dijual. Yang terjadi, teman-teman bisa cek. Artinya bahwa memang awal-awal mula-mula tersebut ya memang disetir oleh para bangsawan, oleh orang-orang yang punya tanah, posisi dari pengangkatan paus kepemimpinan. Bahkan ada perebutan kan, Kang? Ada kayak perebutan kekuasaan juga gitu kan? Iya. Ya betul. Dalam satu waktu ada 3 paus dalam waktu bersamaan di zaman abad ke-8. Itu terjadi, dan teman-teman bisa cek di sini, komplit banget sih bagi saya itu. Enak kali jadi aku ya, aku punya perpustakaan lo, minjam gratis bisa nih kayak gini. Iya, memang ada. Tuh. Bisa juga ada Pusda sih, perpustakaan daerah di Bandung gitu, yang kota Bandung, yang tapi sayangnya masalah tentang OTN minus sekali gitu, sedikit sih. Itu sih sayangnya ya itu. Udahlah. Tapi kayaknya kalau di Solo banyak deh, Kang. Soalnya kan Solo kan justru di Bandung paling banyak. OTN banyak, toko-tokonya di sini.
sedikit. baby boomer sekali ya Ustadz Alwan ya, kita ke perpustakaan ya. Itu tahun 90-an sekali. Itu era-era sih nggak bisa beli ya ke perpustakaan. Enak aja Ustadz Alwan baby boomers. Apalagi Dia ke tuh lost perpustakaan generation. daerah. Ustadz Alwan tuh lost generation. Enggak, dia ngejekin kita Ustadz Unggul, kita nih yang apa-apa buku tuh baby boomer kata Bang Jibril. Padahal itu ulama dulu begitu caranya. Ada salah satu siapa ulama yang datang ke perpustakaan tuh cuman buat nyatetin apa yang perlu dia. Aduh lupa aku namanya. Itu di perpustakaan Bang Jibril, Bang Jibril jahat kita tuh ngikutin ulama cara belajarnya, Ya, Hosi Saya bentar izin ya. dulu ya, karena di sini bentar lagi akan data, zuhur. Apa namanya? Saya pamit dulu ya. Data boleh saja pakai PDF, tapi PDF-nya itu yang scan ya, jangan yang kalam sindonyos, jangan, itu memalukan itu. Ya. Saya pamit turun. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Sama Kompas Assalamualaikum ya, anak warahmatullahi gitu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya Bang Fahrudin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Moto nih termasuk mana Bos, nih? kalau ada yang Timnya naik, Ustadz saya Alwan. nih tidur di Kemal ya. Dari tadi perasaan mau tidur nggak tidur? Siap. Tidur nggak ngantuk-ngantuk kau? Iya, dari tidur tadi malam. nggak ngantuk. Dari tadi malam. Ya tidur Iya. aja lah, tidur, parkir. Mana yang Nanti lebih penting? kalau ada apa-apa aku teriak-teriak nanti. Mana yang lebih penting Ustaz Awan kalau sekarang ini? Kita punya bukunya atau PDF-nya? Karena kan kalau kita ini kan apa namanya eskatologi Islam kan nanti semua perangkat-perangkat akan dihilangkan Ustaz Awan. Gimana dong? Kan penting kan kita punya bukunya. Oh, kan beda konteksnya tuh kan preservasi beda. Itu nggak apa-apa tuh, kolektor tuh bagiannya tuh preservasi menjaga ya kan. Oh, iya, Cuman kan kayak kita gini nih, butuh knowledge kan, kita butuh knowledge, kita butuh cepat, Iya, I know, kita I know. butuh informasi yang ya istilahnya murah di kantong Akses gitu. ya, Udah, mau murah di gimana kantong lagi? dan mudah akses ya. Aksesnya Lagian murah bener di juga sih. kantong. Kalau bikin jurnal juga nggak bukunya yang dibawa, tapi yang bahkan Juga digital. footnote, bukan cuman kita perlihatkan digitalnya, tapi footnote-nya aja udah cukup sebenarnya. Kayak aku diskusi misalnya sama Ustadz Awan boleh lihat dong di dalam buku ini karya ini halaman kesekian itu udah cukup. Itu sama kayak kita tuh udah ilmiah itu, karena pertama orang udah tahu rujukannya, kalau perlu kita ketikin rujukannya. Kadang bahkan kalau jurnal aja tuh diterima tanpa kita tunjukin sumbernya, tapi cukup footnote-nya aja. Orang zaman sekarang udah gampang akses sebenarnya, iya sih, tergantung konteks kapan dipakai ya, karena kan nggak semua kayak kalau Kang Farudin kenapa dulu tuh kalau waktu debat di StreamYard-nya Geraha Mualaf dulu kan, itu kan betul-betul pure, kita kan nunjukin data-data semua gitu, apalagi kalau nge-zoom kan, jadi ini loh bukunya ini jadi nggak bisa berkilah lagi. Kadang-kadang kan orang tuh orang Kristen tuh banyak iya. gini, bukunya siapa yang nulis, kami nggak percaya perkataan manusia gini-gini kayak gitu mereka. Mau kayak gitu kebiasaan. Yang problematik juga kan buku-buku berkualitas nggak semua sudah diterjemahin kan. Kalau kita Iya. ke Iya, penerbit benar. Indonesia itu rata-rata terjemahan. Malah yang bagus-bagus nggak diterjemahin, nggak tahu kenapa. Nggak ada iya. Nah, Kenapa itu ya? Karena mahal kali ya, mahal menerjemahkannya. Bang Jibril lah siapa jadi yang mau beli? penerjemahnya. Dulu Ustaz waktu Alwan, saya ingat ya waktu di awal. Aku jambak Assalamualaikum, Bang Moto. Aku jambak masaha ditolak terus di bawah. Enggak Nggak kuat. mau. Waalaikumsalam. Selamat siang. Halo Bang Assalamualaikum Mas semuanya. Marco. Enggak, maksud saya kalau memang mau PDF ini minimal yang kayak gini nih. Nih minimal yang ini minimal yang kayak gini, yang Ya. ini scanan gitu loh. Tuh, ini scanan. Nah, atau yang kayak gini. Udah punya. Nah, minimal scanan, bukan PDF dari Microsoft Word gitu loh. Albidayah cuma satu doang kan, Bang Jibril. Iya, memang. Tapi si Calvin punya dia berapa jilid Albidayah dari Ibnu Katsir itu ya? Yang ini tuh ada, dan seninya tuh nih tuh ininya miring tuh. Iya. Scanannya miring. Saking itu jujurnya gitu ya. Nggak bisa diedit gitu loh. Ini bukan editan. Bang Jibril udah dapat yang Jalalain belum? Kemarin tuh nyari yang Jalalain. PDF. Jalalin.
Jalalain. Kan kemarin Bang Jibril udah bilang juga dia punya kalau nggak salah Bang Jibril Jalalainnya, tapi bahasa Inggris katanya. Ada. Pokoknya Bang Jibril, kalau Bang Jibril baca Jalalain, berinding luar biasa, gak ada obeng. Jalalain itu fokusnya kemana, Daman? Kalau Al-Qurtubi kan dia fokus ke qiraat ke arah sama linguistik fikih. bahasa, sejarah, dan salah satunya itu yang membahas gini. Secara linguistik, mujizat di linguistik itu apa gitu. Itu makanya saya bilang Jalalain itu luar biasa. Berarti Jadi dia lebih ke arah mujizat Al-Quran gitu. Nah, tapi aku baca Al-Qurtubi keren juga loh. Maksudnya dia ngejabarin qiraat juga di situ sekaligus. Jadi satu ayat itu pas dibaca di dalamnya masuk ada nahwu sorofnya, ada qiraatnya, sama ada tafsir ininya gitu. Al-Qurtubi. tapi kalau Berarti di ini dalam metode Jalalain ada kayak mana ya saya bilang ya? Ada sesuatu yang nggak kita tahu dikasih tahu di situ. Ibaratnya gini. Berarti udah Ya. tafsiran lagi. Pendapat lagi. Jadi gini Uni. Setiap tafsiran itu punya metode Itu memang masing-masing. tingkat-tingkatnya berarti. Kalau Daman butuh itu, kalau ini belum butuh itu. Ini butuhnya sekarang pendekatan yang linguistiknya seperti apa? Apakah ini qiraatnya Oh seperti iya apa? itu linguistik. Linguistik benar. Bukan kan ditafsir lagi kan maknanya secara apa istilahnya Logika. Dia- bukan makna secara tafsirannya itu kan udah orang-orang yang sudah punya ini tinggi gitu. Kalau untuk kayak menghadapi oten itu kita tuh secara kaidah bahasa misalnya nggak bisa dipaksakan begini, contoh kayak mabni misalnya kata kalau hukumnya nanti dia harus dijer nggak bisa, ini Musa jadi musi, kenapa? Karena ini mabni. Nah penjelasan seperti itu yang dipentingkan sama si oten. Ya emang ya kalau Al-Qurtubi itu banyak juga celah dari tafsir dia, cacat dari metode tafsir dia, karena dia kadang ngambil Israeliyat tuh nggak dicantumin sumbernya dari siapa gitu. Sama sih kayak Ibnu Katsir kayaknya dia ngambil Ibaratnya Israeliyat. gini, ada metode Uni dalam kita tafsir. Jadi Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir itu jalurnya itu jalur nukil. Jadi apapun pendapat masuk. Nah Tapi itu ya komprehensif Nah, lah itu. istilahnya gitu. Betul. Nah. Itu bagus untuk anak-anak yang kuliah gitu. Jadi itu gitu. bagus. Karena kan ini loh Daman, kita kan ada makom-makomnya Daman. Kalau kayak kami yang awam ini kan yang paling penting adalah pandangan ulama. Kami sandarkan ke ulama dulu. Belum bisa kami itu dari konsep berpikirnya orang-orang yang wah ini maknanya nanti terlalu luas ini. Nggak bisa gitu, belum bisa gitu, belum nyampe gitu Daman. Nih At-Tabari yang dikasih Bang Jibril kemarin itu kenapa punya aku tuh hadis ya? Bang Jibril. Tafsir tuh Bang Jibril tuh pernah kasih At-Tabari. Yang mana nih? At-Tabari kalau nggak salah ya. Pertama terjemahan saya itu. Karena saya kirim ada hampir 70. Fathul Bari. 70. Fathul Bari bukan Tabari. Bang Jibril. Fathul Bari. Iya. wah, penonton Fathul Bari ya sedikit nih. Fathul Bari itu Aku punya 36 ya, dikasih. 36. Fathul Bari 36 itu buku. syarah Imam Muslim. Bukan. Iya. Betul. Iya ya. Tunggu aku. Bukan. Iya, betul. Iya, Dia ada iya, yang syarah hadis, Imam- ada yang tafsir, betul. Iya, syarah Imam Muslim. Nah, ternyata tuh kitab-kitab tuh emang gitu ya. Aku baru tahu loh ternyata kitab yang sahih itu nanti ada lagi kitab syarahnya. Ih, detail banget Islam itu ya, betul. Ada dinamakan syarah, ada dinamakan hasiyah. Syarah itu Masya dinamakan Allah. Gila. kalau ini syarah gokil, itu ini pengertian kata. Jadi kata ini apa arti, ini kata ini apa arti, itu namanya Iya. syarah. Satu lagi hasiyah. Hasiyah itu apa? Penjabaran di balik kata dan korelasi hadis dan korelasi ayat dan segalanya gitu. Nah, kalau zaman dulu tuh aku lihat fokusnya ulama-ulama itu dia lebih membuat membuktikan sandaran ibadah kita yang penting-penting ini itu ada dalilnya semua gitu. Makanya Imam Bukhari misalkan mereka tuh kasih kenapa kalau di dalam kitab hadis tuh semua paling pertama itu kitab iman dan Islam. Karena itu kan pondasi awal kan. Jadi nanti bab iman, bab Islam, nanti bab wudu, bab ini. Gitu para ulama itu keren banget lah mereka ya Allah. Keren banget memang. Tiap rumusan masalah apa itu bukan latar belakang, daftar isi. Bukan. Jadi daftar isinya ya mereka bangun struktural banget gitu. Misalnya harus bersuci Iya, iya. dulu, bab sholat, baru puasanya, baru gitu kan.
Iya. Nah, kalau kekristenan itu yang aku lihat, aku sampai sekarang masih tanya metodologi mereka mengkanon itu gimana caranya, metodologi untuk menentukan apokrif dengan yang tidak apokrif gimana caranya, metodologi untuk menentukan tafsirannya seperti apa, kayak hermeneutiknya itu berdasarkan apa gitu. Kalau misalkannya berdasarkan Dibilangin sudut pandang. otoriter unik, pamanku dari sana. Paman itu Athanasius namanya. Iya. Athanasius, iya. Terus itulah makanya aku bilang Ustadz Awan kemarin kan diskusi sama si Joseph itu. Joseph ini kan dia ngakunya murtadin, tapi dia ngerti bagaimana perjalanan dari dia nggak ini ya goblok astagfirullahaladzim. Aku bingung, dia tuh kayak seolah ngerti tentang hadis tapi dia nggak tahu kalau perawi Imam Bukhari itu tuh bertemu langsung dengan rawinya gitu loh. Wah itu ngaco sih, dia nyamain suksesi sama sanad itu kacau sih. Kacau lah, memang iya kan nampak kali itu namanya penipuan. Satu lagi, dan dia itu menyerang aku dengan yang tidak aku imani. Giliran aku kasih dia Matthew Commentary, Henry Commentary, dia tolak. Itu kan bukan literasi saya Katolik, itu kan Protestan lah. Goblok aja lu juga tentang pemahaman Said Akil lempar ke gua kan gitu kan. Dia ngambil pemahaman orang lain terus lempar ke kita. Sementara dia mengkoreksi kok ada konsep ini kata dia. Sementara itu hadisnya maudu'in. Lah udah lu jawab sendiri. Nah jadi kadang-kadang apa ya cara berpikirnya teman-teman Kristen ini tuh sebenarnya mereka tuh tahu sebenarnya kayak Joseph tapi ya itu tadi ya mereka innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Ya itu sih sayang aja sih menurut aku. Mencoba meniadakan yang mereka tuh tahu sebenarnya itu betul real kayak Santo Agustin mengomentari, dia bilang nggak ada tuh Santo Agustin mengomentari tentang himne Plato kata dia. Bohong sekali memang. Itulah oten. Tapi dulu Ustaz Awan udah pernah lagi ketemu sama Sam Aldo nggak sekarang? Sam Aldo sekarang udah mulai nyerang loh Ustaz Awan. Dulu udah pernah. dia live kan. Begitu saya naik langsung kalem dia di atas tuh. Dia kalem diam gitu. Ya kan kalau kita Sam Aldo kan secara pemahaman kan dia tidak mengakui Bible versi LAI kan. Dia maunya Peshitta Aramaic version gitu. Nah itu kan yang jadi problematik. Dia fokus Poinnya nyerang ngobrol sekarang. sama misalnya ketika yang asli dia tunjukin kan, terus saya tunjukin sama dia yang kamu buka itu Peshitta itu abad ke-10 gitu, gimana ceritanya itu yang asli secara dia kan blunder sama si Rion sama si Kayapas udah jauh. Iya dia blunder waktu dia jadi kan Bang Billy blunder sama Rion berdasarkan penahunan Septuaginta juga teks Mesora kalah di situ Bang Billy. Si Semaldo kalah di situ juga sama rombongan si Trinitas kayak Edo Justin karena tetap bagaimanapun juga Septuaginta tuh lebih dahulu ada. Nah jadi gini Ustaz Awan, anehnya orang-orang ini kayak pemakai Peshitta, pemakai teks Mesora, mereka tuh nggak bisa buktiin kalau mereka mengambil sumbernya bukan dari Septuaginta gitu. Ya terus dari mana lagi coba menurut Ustaz Awan teks Mesora itu kalau bukan dari kalau Katolik itu Septuagint, kalau iya kalau Katolik itu pasti dari Septuagint. Bukan ini loh orang-orang Yahudi yang belakangan ini Ustaz Awan kayak kan teks Mesora itu kan selesainya kan di abad ke-9 kan. Nah sandaran mereka itu apakah betul nggak mungkin coba mustahil mereka itu full hafalan mustahil lah. Maksud aku tuh nggak mungkin mereka tuh nggak ngambil sama sekali dari Septuaginta karena kan udah nggak ada lagi Torah asli Torah yang yang aslinya kan nggak ada lagi. Nah aku tuh lagi mikir di sini orang Yahudi yang sekarang ini punya kitab Tanakh yang selesai abad ke-9 itu ngambilnya dari mana gitu kalau bukan Septuaginta. Sementara kan kalau Bang Willy sendiri bilang mereka tuh Yahudi nggak terima Septuaginta gitu. Terus dari mana coba sumber mereka itu merumuskan teks Mesora itu? Karena kan di SS pertama Septuagint itu kalau Katolik kan dia berdasarkan Septuagint. Dulu waktu saya cerita sama seorang Katolik, tapi bukan di Indonesia ya, dia bilang dia kan pakai apa tuh Babel Katolik itu apa? Deuterokanonik. Bukan yang terjemahan nih. Oh, Vulgata.
Astagfirullah. Ntar saya googling dulu lah ya. Vulgata yang tahu aku. Keterjemahan bahasa Latin. Vulgata itu Latin nih. Ustaz bilangnya apa? Yang versi Inggris. Katolik Bible. King Enggak, mereka James nggak terima Version. King James. Enggak, Katolik nggak terima King James. Bukan. Lanjut itu King James itu Textus Receptus. Oh, maksudnya tuh ini kodeksnya. Bukan. Ntar. Apa sih namanya? Sedikit lagi. Apa sih Ustaz? Coba. Iya. Kasih clue. Cluenya apa gitu? Ya, Babelnya Katolik apa namanya? Bahasa Inggrisnya. Yang versi Inggris. Brontosaurus. New International itu bukan itu. Kalau setahu aku tuh King James, New International itu semuanya. Bukan. Wah, saya itu ingat cuman dia sepotong. Ini yang paling nggak enak itu gini, ingat sepotong itu. Ingat sepotong. Tunggu. Apa ya? Javanicus. Setahu aku tuh Katoliknya aku. Oh, saya udah tahu nih. Bukan. Depannya S bukan? Bukan. Iya apa malah. Habis itu Apa coba? E bukan, habis S. Habis itu P bukan? Septuagint. Bukan Septuagint, bukan. Yang versi bahasa Inggris. Bukan. Kayak Ini juga Odesi yang udah itu apa sih? Ya, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Yang kayak Odesi. Deuterokanonika. Bukan. Oh, Ini iya, nggak iya. kelas King James version. Due rem. Baru ingat saya, due rem. Oh, dua Reims. Yang tahun 1582 ya? Ya, itu versi. Nah, dia pakai dua rem. Waktu itu saya bilang dua rem. Lalu dia bilang itu merujuk ke Septuagint. Jadi Pak Jibril lagi hujan ya? Oh enggak, di mana itu? Lagi nyelam. lagi di penginapan map. Iya, lagi nyelam Nah, dia. kalau Katolik tuh pakai ada suara hujannya. dua rem Bible gitu nih. Nah, itu siapa? Itu Dia diterjemahkan nggak bahasa terima, Inggris dia itu nggak dari- terima tuh. Ya Katolik dong. Nah, kalau Bible Gateway itu Katolik atau Protestan? Dia campur-campur Bi- tuh. Tapi kayaknya nggak gitu, Protestan nggak gitu. semua, Ustaz, nggak semua. Karena gini ya, itu Enggak, maksudnya teman-teman Muslim tuh- versi campuran. Saya nggak tahu apakah dia includekan Katolik apa tidak. Kayaknya dia nggak includekan Tuh, Katolik ya. dua rem tuh, kata Bang Moto tuh, dua rem itu ngambil dari Vulgata juga. Makanya aku bilang kalau nggak salah Katolik itu, mereka tuh lebih ke Vulgata. Enggak, itu dia ini Iya, Vulgate betul. Vulgata tuh terjemahan Dua ke rem bahasa ini. Latin. Iya, kan gini, dari terjemahan Iya bahasa Latin itulah mereka terjemahan- merujuknya. Ya, Septuagint Yunani. Ya, itu kan harusnya merujuk ke Hebrew dong. Enggak, gini Merujuk Ustaz, kalau ke tahu Hebrew aku dong. ya. Bukan yang mana? Siapa yang merujuk ke Hebrew? Orang Katolik. Oh, Old Testament merujuk ke Old Hebrew Testament kan? itu Nah, kan Hebrew-nya kan enggak. nggak ada. Kan gini, makanya itu pertanyaan aku Ustaz, gini Ustaz. Di abad Septuagint kedua itu terjemahan, Vulgata juga terjemahan. Itunya Vulgata nggak ada, diterjemahkan yang oleh itunya kan nggak Jerome. ada. Jerome Iya, yang itunya kan terjemahan. nggak ada sama sekali. Autografanya kan Apanya nggak ada nggak sama ada? sekali. Bahasa Ibrani kan Autograf nggak ada sama sekali. nggak ada, emang nggak ada. Mak. Nah. Cuman yang jadi masalah Septuagint itu lebih tua daripada Mesore kan gitu. Iya, nah teks Mesora itu ngambil dari mana gitu loh Ustaz? Iya, ini kita bicara manuskrip yang memang udah, makanya hikmah Allah itu membuat kita menghafal Quran karena itu tadi berdasarkan teks itu nggak bisa bertahan. Fakta sejarah Iya. membuktikan. Aku tuh masih bingung sampai sekarang itu. Orang Yahudi nolak Septuagint. Masalahnya mereka dapat dari mana teks Mesora itu? Karena teks Mesora itu adanya di abad ke-9. Nah, mereka tuh dapat dari mana itu sih? Karena Samaritan beda sama mereka. Yang ada tuh Samaritan, teks Samaritan. Mereka juga nggak sama dengan itu. Nah, orang-orang ini loh dari mana Putus-putus dapatnya ya? gitu? Suaranya Aku ya? kresek-kresek itu punya saya ya? Oh, aku berarti. Enggak, dua-duanya aman kok. Wah, ini berarti headset saya nih. Saya Bang Moto, suaranya coba Bang Moto deh bicara deh Bang Jibril Moto. dia- Bang Moto. Teks Mesora itu ngambil dari mana Bang Moto?
Ini aku masih sampai sekarang cari teks mesra tuh ngambil dari mana? Katanya ngambil dari Paleo Hebrew-nya, tapi nggak ada sih menurut saya. Jadi tetap berdasarkan dari orang. Nggak ada. Paleo Siapa Hebrew. itu? Kata siapa? Kata siapa? itu? Katanya. Kata saya. Katanya. Jadi gini. Kan pernah saya tanya gini. Hilang tuh. Sempat hilangkan terus ditulis lagi sama ini siapa? Ezra. Iya, Ezra itu kan sebelum Masehi, Bang Moto. Pertanyaan ini kan Ezra begini, itu Bang nanti- Moto. Jadi ada pecah dua tuh. Yang pertama Yahudi Utara, orang Samaritan. orang-orang Sumeri itu dia merasa kok lebih ini. Ya. Jadi yang gua anggap itu Pentatuk Nah, aja. mereka ada, Bang Moto. Kitabnya ada Samaritan kan. Mereka tuh terjaga Sumeri kan. Dan kitabnya dulu lebih ada dari teks Mesora. Pertanyaan ini teks Mesora ini dari Mini gitu. Ya, itu kan Mesora kopi sama- salinan Uni, salinan. Itu salinan yang sudah tidak terjaga, salinan tertua itu. Kalau itu salinan tertua Ustaz Awan. Ini loh Ustaz Awan ya. Ini di abad ke-9 Ustaz Awan ya. Di Septuaginta itu 2 abad sebelum Masehi. Nah, 2 abad sebelum Masehi itu kan diterjemahkan Tiga sebelum menurut Masehi, legenda. Septuagint. 3 sebelum Masehi di zaman Raja Ptolemy itu di 72 orang itu kan dipanggil dari setiap suku untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kan itu tidak ada bukti otentik sama sekali bahwa manuskripnya memang ada. Bahkan tokoh-tokoh yang menerjemahkan itu sampai sekarang tuh tidak ada yang tahu. Memang, betul, Nah, betul. kemudian setelah Septuaginta itu ada, menurut scholar Kristen Septuaginta itulah jadi landasan penulisan kitab Matius, Markus, Lukas, dan itu juga yang dibaca sama Yesus menurut orang Kristen mayoritas. Kemudian di abad ke-9 Septuagint ini muncullah kan teks. perjanjian lama. Iya. Maksudnya penulis kitab Matius, Markus, Lukas ketika mengutip nubuatan tuh ngambilnya dari Septuagint. Aduh, Betul, bukan betul. Rika. Enggak Pentatuk aja, juga, Pentatuk. Umi. Kalau Nevim Ketuvim nggak tahu itu siapa yang menerjemahkan. Belum, itu belum ada. Pentatuk cuma iya, Septuaginta itu cuma 5 kitab Musa doang. Iya. Nah. Nubuatannya itu Itu kayak gini. kan tidak